Masa kecil gue itu lebih banyak dihabiskan nonton acara dakwah dibandingin nonton kartun. Sampai gue tuh bisa tahu kalau lo mau jadi ustadz, lo gak boleh jadi orang yang alay. Karena bakalan ribet, misalkan lo pengen jadi ustadz nama lo Abdul Ma'aruf. Karena alay diganti jadi Abdul Ma'acih. Ya ini dia Abdul Ma'acih. Penontonnya Ma'ama. Ma'acih Ma'ama. Tapi gue juga resah sama masa kecil gue karena banyak istilah-istilah yang aneh. Salah satunya itu anak bawang. Kenapa harus anak bawang? Apa karena kecil? Karena yang lebih kecil dari bawang banyak. Kuaci, ketumbar, gaji guru honorer, itu juga kecil. Gue curiga, mungkin ini dipanggil anak bawang karena fungsinya yang di dalam permainan gak penting-penting amat. Sama kayak misalkan kita kalau lagi makan, ada gak ada bawang, ya kita tetap bisa makan. Gak mungkin kan lo lagi di dalam restoran gitu, makanannya datang. Ini gak ada bawangnya ya mbak? Iya pak gak ada. Mbak tahu gak, saya tuh gak bisa makan kalau gak ada bawang. Tapi pak, tapi apa? Bapak kan mesinnya rainbow cake. Maaf ya pak. Dan gue juga gini ya, masa kecil gue itu kurang mengenakan. Tapi gue juga dipenuhin sama hal-hal yang kayak gitu tuh, cita-cita. Kita kan paling standar masa kecil tuh punya cita-cita. Dan cita-cita gue waktu kecil tuh standar. Gue pengen jadi pesulap. Serius, karena gue ngeliat pesulap tuh jago gitu. Tapi gue nyadar kalau gue nih gak bisa sebenarnya jadi pesulap. Karena gue nih orangnya baper, terlalu kebawa perasaan. Kalau gue jadi pesulap bakalan repot. Lagi sulap gitu kan, gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Ya saya emang gak punya apa-apa. Tapi jujur setelah gue sekarang jadi stand up komedian, gue agak sedih. Justru gue bangga karena gue bisa berdiri di panggung semegah ini dan di kompetisi seperti ini. Boleh minta tepuk tangannya? Tapi semenjak gue jadi komik, cewek gue tuh sering nerima tekanan tau gak lo dari teman-temannya. Lu kenapa sih jadian sama komik? Jadian sama komik tuh gak enak tau, gak ada duitnya. Heh, koplak. Jadian sama komik emang gak ada duitnya, tapi jadian sama kita itu pasti bakal kita hibur. Yang gak enak itu kalau lo jadian sama MC tinju. Misalkan gue lagi di mall sama cewek gue gitu ya. Ini Gaby yang stand up komedian itu ya? Iya, kenalin ceweknya dong. Oke, ini cewek gue namanya Dita. Cantik ya? Biasa. Kalau MC tinju, ini Gaby yang MC tinju itu ya? Iya, boleh kenalin ceweknya? Oh boleh. Di sudut kiri saya. Seorang wanita dengan tinggi 170 cm, berat 50 kg dengan rekor 5 kali pacaran, 4 kali putus dan 1 kali ditinggal kawin. Langsung saja kita sambut Dita the Destroyer. Cewek gua di belakang gini. Aneh banget. Dan gini, ngomongin soal pacaran, gue juga resah sama gini loh. Masa kecil gue tuh cuman dipenuhin sama rasa suka-sukaan. Anak zaman sekarang itu masih SD udah pada pacar-pacaran. Bahkan punya panggilan saya yang aneh. Ceweknya manggil pacarnya hatiku. Cowoknya ngebales manggil ceweknya jantungku. Hatiku, jantungku. Bayangin mungkin kalau nanti mereka nikah punya anak namanya pankreas ya. Punya cucu namanya empedu. Nanti sisilah keluarganya udah kayak daftar menu di angkringan. Ati ampela, usus, kikil. Kalau pengen kumpul manggilnya gampang. Jeroan. Tapi begini, masa kecil gue juga kurang menyenangkan karena gue sering dapat perlakuan yang gak adil dari orang tua gue. Orang tua gue itu sering banget nanya, zamannya gue masih kecil sering banget ditanya kayak gini nih. Anak siapa ini? Jujur sakit hati gue ditanya kayak gitu. Gue kan anak elu, bukan anak gawang. Sakit hati, gue makanya tuh pengen banget kalau misalkan ada orang tua kayak gini lagi gendong anak kayak gitu. Set. Anak siapa ini? Anaknya bengong, turun dari tempat tidur gitu. Anak ayah mau kemana gitu. Gue bukan anak elu. Gue anak budut. Anaknya jalan nyetop truk, bang numpang bang. Saya Gaby Ramadan, terima kasih.
GB. Ya Om Indro. Iya. Keren banget ya. Aku semakin melihat bahwa kamu semakin rapi, semakin apa? Aku melihat agak ada keseriusan di situ. Jadi buat aku komedi itu serius banget dan keseriusan lu tuh kelihatan banget dengan bagaimana lu rapih banget semuanya dan kompor gas. Makasih Om Indro. Gaby, Iya kan Nirina. boleh nanya nggak hari ini kamu tuh lagi rasanya apa sih? Rasanya deg-degan soalnya pacar saya orang tuanya nonton. Tahu nggak kenapa saya tanya? Mungkin nggak kelihatan ya sama orang, tapi agak ada itunya tuh yang ngerem kamu nggak seperti biasanya, tapi untungnya bagus gitu loh. Iya. Jadi ya akhirnya kita dapat kompor gas lah dari Pade. Tapi maksudnya Anda bisa ngelihat itu, jadi mungkin next time kamu lebih rapih lagi ngebungkus. Mungkin dari facial expression ya. Tadi aku perhatiin banget kamu ada yang gitu loh. Tapi overall kamu kinclong banget, luar biasa. Makasih banyak kan Nirina. Gaby, yang paling bikin gue senang dari performance lu adalah lu tahu lu sebenarnya kuat di act out. Tapi lu nggak mengeksploitasi act out lu gitu. Set lu pada malam hari ini banyak bertumbuh pada penulisan yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat indah gitu. Kalau misalnya gua tutup mata sepanjang performance lu, gua akan tetap ketawa karena bagus di nulisnya gitu. Jadi itu adalah apresiasi yang sangat tinggi untuk lu, apalagi sebagai pembuka. Nah yang kedua poin gue untuk lu pertimbangkan aja. Gue kan gak peduli ya lu menang atau enggak. Gue gak peduli siapapun menang atau enggak. Tapi gue peduli sama karir lu. Lu mesti coba untuk membuat orang bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa orang mesti nonton Gaby? Karena Gaby lucu, semua stand up comedian juga lucu Gab. Lucu tuh wajib. Tapi kenapa orang harus nonton Gaby? Apa yang membuat gue pengen nonton Gaby di antara yang lainnya? Gue nonton Sam karena dia selalu ngomongin hal-hal yang akan membuat gue cerdas. Gue nonton Rindra karena kadang-kadang gue pengen dengerin orang ngomong sompral aja. Gue pengen nonton Adriano Colby karena gue pengen denger orang ngomong common sense di atas panggung. Gue pengen nonton G karena gue pengen ketemu stand up comedian yang lucu, yang energetik gitu. Setiap stand up comedian yang punya nama, punya gaya dan karakteristik. Lu gak bisa cuma lucu doang. Ya. Lu harus jelas kenapa orang mau nonton lu. Untuk dipikirkan ya. Thank you. Makasih banyak Mas Panji. Dewi, Ya calon tong. aku nggak setuju dengan ketiga juri sebelumnya. Dan aku lebih nggak setuju lagi ke calon mertuamu. Tapi itu nggak usah dibahas. Tapi gini Gap, kamu malam hari ini tampil memang tidak seperti biasanya kamu. Kamu lebih, mungkin karena dibilang tadi penulisan kamu sudah mulai menguat dan sebagainya. Jadi verbal kamu lebih menonjol malam hari ini daripada act out kamu seperti biasanya. Yeah. Dan saya harap kamu mengawali ini dan untuk ke belakangnya akan seperti ini. Amin. Dipertajam lagi sampai ketemu persona kamu akan seperti apa. Ya. Ya. Amin. Yang dikatakan Panji tadi nggak terlalu salah. Ya. Ya. Ambil yang bagus, yang jelek ambil juga nggak apa-apa. Tapi kamu harus bisa, mana yang harus kamu gunakan, kamu harus bisa menentukan ya. Ya. Sekali lagi, ini awal yang baik buat kamu. Pertahankan ini, tingkatkan lagi dan jangan lupa mikir ya. Ya. Makasih banyak calon tong. Makasih banyak semuanya. Makasih ya semuanya udah nonton video gua yang udah tampil barusan. Gimana? Udah puas belum? Masih belum? Kalau belum langsung aja buka YouTube channelnya Stand Up Kompas TV. Nah di situ tuh ada komplit banget videonya dari suci 1 sampai suci 6. Dari audisi sampai grand final ada semuanya. Tonton di situ, jangan lupa di like terus di subscribe. Pokoknya tonton terus di YouTube channel Stand Up Kompas TV. Stand Up Comedy Indonesia, let's make laugh. Tararararat. Tararararat.